Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 51. Tapi malam hari ini saya atau kita tidak membacakan seluruh ayat-ayat yang ada di sini. Nanti kita bisa baca di rumah kita masing-masing. Tema yang mau saya sampaikan untuk kita malam hari ini berbicara tentang prinsip iman di akhir zaman, yang terambil dari Matius 24 ayat 1 sampai dengan 51. Artinya bagaimana hidup kita sebagai seorang beriman dalam kita menjalani hidup di akhir zaman ini. Di dalam Matius 24 ini kita akan belajar ada 5 poin penting menjadi nasihat Yesus sebagai pegangan kita dalam menjalani hidup di zaman akhir ini. Namun sebelum saya menyampaikan 5 poin tersebut, saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu akhir zaman. Akhir zaman itu artinya periode kesengsaraan luar biasa di bumi yang mendahului kedatangan Kristus Yesus yang kedua, yang akan menghadapi antikris dan mengantar kerajaan Allah. Bisa dibaca di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13 dan Wahyu 21 ayat 1. Jadi menjelang akhir zaman atau pada akhir zaman ini dikatakan akan terjadi kesengsaraan yang luar biasa. Tetapi ini mendahului atau permulaan atau menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus yang pertama sudah terjadi. Dia datang ke dunia ini melalui rahim perawan Maria. Dia juru selamat kita, dia penebus kita, dia guru kita, dia gembala kita, dia teladan kita. Segala sesuatu yang baik kita bisa lihat ada pada pribadi Yesus. Tetapi pada kedatangan yang kedua, Yesus datang menjadi raja segala raja, menjadi hakim yang adil. Namun menjelang kedatangan Yesus itu, ada beberapa peristiwa yang sudah dinubuatkan akan terjadi. Di sini bisa kita melihat ada yang namanya penyesatan mengatasnamakan Tuhan atau Alkitab. Berbicara tentang penyesatan mengatasnamakan Tuhan, ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Adam. Bahwa ketika iblis saat menggoda Adam dan Hawa supaya jatuh dalam dosa, dia mengatasnamakan firman yang ditambahi dan dikurangi. Dan di hari-hari ini juga ada banyak penyesatan-penyesatan yang mengatasnamakan Tuhan atau bertopengkan agama atau bertopengkan kitab suci, tetapi sesungguhnya tidak ada kebenaran yang disampaikan. Tetapi yang ada adalah menonjolkan atau mempolitisasi agama itu untuk kepentingannya, untuk tujuannya. Dan ini terjadi dan marak saat ini terjadi di dunia. Baru yang kedua, di dalam Matius 24 ini, keadaan menjelang kedatangan Yesus itu yang kedua itu perang global. Kalau kita membaca di dalam ayat 6 sampai 7a dikatakan di situ akan ada deru perang, dikatakan bahwa akan bangkit bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ini jelas sekali dikatakan ya, perang global. Baru ada juga dikatakan di sini akan terjadi banyak persoalan-persoalan dunia seperti gempa bumi dan lain sebagainya ya. Baru kalau kita melihat lagi di dalam ayat 9 sampai 10 dan 21-22 akan terjadi yang namanya penganiayaan terhadap orang percaya sehingga orang murtad. Bahkan dikatakan di dalam Petrus, kalau seandainya kedatangan Yesus itu tidak dipercepat, maka orang-orang benar pun bisa-bisa tidak selamat. Kenapa? Karena memang penganiayaan terhadap orang-orang percaya itu terjadi dan nanti menjelang kedatangan Tuhan akan semakin terjadi hal itu. Baru kita melihat juga yang keempat, bahwa menjelang kedatangan Yesus itu dikatakan manusia hidup tanpa kebenaran, tanpa kekudusan. Bahkan manusia itu durhaka kepada Tuhan, durhaka kepada sesamanya. Ini yang dinyatakan atau dikatakan di dalam Alkitab. Jadi kalau kita bandingkan dengan masa sekarang ini manusia semakin egois.
manusia semakin fokus kepada dirinya. Mulai dari doanya, mulai dari segala sesuatu. Ketika dia berdoa, pokoknya berdoa, Tuhan berkati aku, suamiku, anakku, usahaku, pekerjaanku, rencanaku, masa depanku. Semua tentang dirinya. Tidak ada lagi tempat untuk berdoa bagi orang lain. Dan itu bentuk dari sikap yang kasih yang dingin kepada sesama. Bahkan sekarang ini, Tuhan itu dijadikan orang sebagai alat untuk kepentingan hidupnya. Bukan lagi hidupnya menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi 4 poin ini, atau saya katakan tadi tentang bencana-bencana alam itu, sekarang ini sedang terjadi di sekitar kita. Hari-hari ini ada bencana, baik banjir, mungkin angin puting beliung, baik itu gempa bumi, baik juga itu gunung meletus, dan berbagai persoalan-persoalan sedang terjadi, bukan hanya di bangsa kita, tetapi di berbagai negara di dunia saat ini. Tetapi yang kelima dikatakan juga, pada saat kedatangan Yesus itu dikatakan matahari, bulan, padam. Bahkan dikatakan bintang-bintang itu jatuh. Kalau kita sedikit menyinggung tentang keadaan sekarang, maka sekarang ini kita melihat corona pun masih menggila. Di Jakarta atau di Indonesia sekarang COVID itu sudah ada lebih dari 2.000 orang. Dan terus meningkat setiap hari. Jadi berbicara tentang akhir zaman ini artinya ada satu pergumulan, ada satu persoalan yang besar yang sedang terjadi. Mau tidak mau kita harus hidup di tengah-tengah keadaan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup di tengah-tengah keadaan yang mencekam, yang menakutkan, yang sangat-sangat tidak enak bagi kita. Itu yang harus kita pelajari pada malam hari ini. Artinya keadaan-keadaan yang mencekam ini, keadaan-keadaan yang tidak baik ini tidak bisa kita hindari. Ini akan terjadi dan pasti terjadi, kata Tuhan. Tetapi prinsipnya adalah kita harus memiliki, yaitu sebagaimana diajarkan Yesus. Di dalam Matius pasal 24 ini, nasihat Yesus saat kita mendengar dan melihat berbagai ketegangan dan masalah di dunia sekarang ini, yang pertama dikatakan jangan tersesat. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 4, dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Ayat 11 dikatakan, banyak nabi-nabi palsu akan muncul, menyesatkan banyak orang. Ayat 24 juga dikaitkan di sini bahwa akan ada Mesias-Mesias palsu. Tadi saya sudah menyinggung di depan bahwa penyesat sudah ada sejak Adam sampai hari ini. Bahkan sampai Yesus datang kembali, penyesat akan selalu ada. Tetapi mereka ini memakai metode yang sama, yaitu menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Sekarang bagaimana kita menghadapi pengajaran-pengajaran atau berbagai bentuk-bentuk prinsip hidup manusia yang sudah melenceng? Saya katakan sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang merusak kehidupan orang. Baik dalam pergaulan, sekarang ini orang menganggap bahwa pergaulan bebas itu hal biasa. Atau menggunakan teknologi dengan cara yang salah sudah biasa. Di dalam bisnis menipu sedikit sudah biasa. Ini menjadi tantangan kita. Tetapi dikatakan oleh Yesus di sini kita tidak boleh tersesat. Artinya kita harus memiliki prinsip berpegang teguh kepada kebenaran. Kita harus memiliki satu prinsip bahwa setiap tindakan kita haruslah berjalan pada firman Tuhan. Tidak mengikuti penyesatan-penyesatan, baik penyesatan dalam keimanan, penyesatan dalam pergaulan, baik penyesatan dalam dunia kerja. Karena sekarang ini semua lini kehidupan, semua penyesatan atau ajaran-ajaran yang keliru sudah ditanamkan oleh iblis melalui orang-orang yang terpengaruh di sana. Kunci untuk kita menang atas penyesatan, maka dikatakan oleh firman Tuhan adalah kita tidak ada lain selain daripada kita memiliki firman itu yang menerangi hidup kita. Kita harus memiliki firman. Kita harus mengenal apa kata Tuhan tentang pergaulan, apa kata Tuhan tentang dunia kerja, apa kata Tuhan tentang berbisnis, prinsip-prinsipnya, apa kata Tuhan tentang berbagai-bagai sisi kehidupan kita. Itu yang harus kita pegang teguh. Maka dikatakan harus memiliki firman Tuhan, karena firman Tuhan ini
akan menerangi. Dan ketika firman Tuhan menerangi hidup kita, maka kita mampu memfilter atau menyaring ajaran mana yang bisa kita ikuti, perilaku mana yang bisa kita lakukan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, karena dikatakan Roh Kudus ini akan memberikan kita pengajaran, memberikan kita hikmat, memberikan kita kemampuan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka ada lagu mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Artinya di sini kita diinginkan atau dan diharuskan bahwa kita terus bergantung, kita terus mengandalkan Tuhan, dan kita hidup di dalam pimpinan roh Tuhan itu. Roh Kudus itu berbicara kepada kita, menuntun kita kepada kekudusan. Roh Kudus itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Roh Kudus itu membantu kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan Roh Kudus itu membantu kita untuk bisa mampu terhibur di tengah-tengah persoalan-persoalan yang terjadi. Yang ketiga, supaya kita tidak tersesat, maka kita harus tetap di dalam pengembalaan Tuhan. Artinya Tuhan menjadi gembala kita. Dia menuntun kita, Dia membimbing kita, Dia menyegarkan kita. Sebagaimana dikatakan Mazmur 23 itu ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing, Ia membaringkan, Ia menuntun aku kepada kebenaran, kepada air yang hidup di jalan yang dikehendaki Tuhan. Jadi nasihat Yesus di dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di dunia ini, berbagai ketegangan yang terjadi di dunia ini, yang dikehendaki oleh Yesus adalah kita harus, dikatakan di sini, tetap berada dalam pengembalaan. Jadi kita jadikan Tuhan itu sebagai gembala bagi kita. Dia menuntun kita setiap hari pada setiap langkah-langkah hidup kita. Ini yang penting yang pertama. Sekarang saya akan sampaikan poin yang kedua dari 5 poin tentang nasihat Yesus ketika kita mendengar dan melihat berbagai ketegangan dan masalah di dunia saat ini. Yang kedua, dikatakan jangan gelisah. Ayat 6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nasihat Yesus kepada para murid dan kepada semua orang percaya dalam menghadapi berbagai gejolak yang terjadi di zaman akhir ini, di akhir zaman ini, maka kita tidak boleh gelisah. Apa artinya jangan gelisah? Jangan biarkan diri kita ini dikuasai ketakutan. Itu artinya. Jangan biarkan diri kita dikuasai rasa takut. Rasa takut itu hal yang manusiawi wajar. Tetapi ketika ketakutan menguasai kita, maka ini bahaya bagi kita. Siapa yang tidak takut? Kita semua mengalami ketakutan. Tetapi ketika ketakutan menguasai kita, berarti kita berada di dalam bahaya. Ketika seseorang dikuasai ketakutan, maka orang itu tidak akan mampu melangkah maju menghadapi hal-hal yang lebih berat. Karena dikatakan di sini ini baru permulaan. Artinya kalau permulaan saja tentang penderitaan demi penderitaan itu, kita sudah gelisah, kita sudah dikuasai ketakutan, maka bagaimana kita melangkah kepada hal-hal yang besar yang akan terjadi lagi. Jadi Yesus mengajarkan kita jangan gelisah. Maka tepat apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal 24 ayat 10 ya. Dikatakan di dalam Amsal pasal 24 ini, sungguh luar biasa firman Tuhan ini dikatakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ingat, dikatakan di dalam ayat 6 tadi itu, ini baru permulaannya, dan itu harus terjadi. Tetapi yang harus menjadi catatan bagi kita adalah, semua peristiwa yang terjadi dalam sejarah ini, terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Termasuk corona ini ya, penyakit yang sudah beberapa tahun, tidak selesai-selesai dari dunia. Saya percaya, berdasarkan firman Tuhan, bahwa segala sejarah yang terjadi di alam semesta ini, tidak ada sedikit pun yang terjadi tanpa sepengetahuan, tanpa seizin Tuhan. Jika Tuhan mengendaki atau jika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, maka pasti Dia juga sudah memberikan jaminan, memberikan kekuatan, memberikan pendampingan, memberikan pertolongan,
memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu, sehingga kita kuat, sehingga kita teguh. Maka Yesus mengatakan, persoalan-persoalan di sekitar kita, baik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya, penyesatan atau keterpurukan moral manusia terjadi di sekitar kita. Tetapi Yesus katakan jangan gelisah. Mengapa Yesus mengatakan jangan gelisah? Karena Dia setia menyertai kita. Karena Dia tidak akan membiarkan kita. Karena Dia tidak akan menjauh dari kita, tapi Dia bersama dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, nasihat Yesus dikatakan jangan kalah, tetap setia. Ini bisa dilihat di dalam ayat 13 dikatakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya di sini jangan kalah ini artinya tetap setia. Tetap setia dalam menghadapi ujian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Artinya jangan membiarkan kedurhakaan di sekitar kita, ajaran-ajaran palsu, atau gejolak politik, gejolak kemanusiaan yang terjadi di sekitar kita, itu merampas ketekunan kita, merampas kesetiaan kita dalam mengasihi Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan. Dikatakan di sini dengan jelas, orang yang bertahan sampai pada akhirnya tidak akan dihukum, melainkan selamat, memperoleh hidup yang kekal. Jadi di tengah persoalan dunia atau di tengah tanda-tanda akhir zaman ini, Tuhan menghendaki kita setia. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita setia hari ini? Apakah kita setia membaca firman Tuhan setiap hari bersama keluarga, suami, istri, dan anak-anak? Sekarang ini dikatakan dunia sedang mengalami namanya degradasi iman. Kemerosotan iman sedang terjadi saat ini. Baik di kalangan hamba Tuhan, baik di kalangan para penatua atau para pengerja-pengerja, bahkan di dalam kalangan jemaat biasa. Sangat sedikit sekarang ini orang yang tekun membaca Alkitab setiap hari. Bahkan boleh dikatakan di dalam beberapa pertemuan atau beberapa pembicaraan dengan orang, ada banyak orang Kristen saat ini tidak pernah membaca Alkitab di luar daripada gereja. Bahkan di gereja pun ada orang yang tidak membawa Alkitab dan tidak membaca Alkitab, hanya mendengarkan khotbah pendeta. Dan itu pun ditambahi dengan sikap ngantuk lah, sikap tidak serius lah, makan permen lah, dan lain sebagainya. Tetapi nasihat Yesus ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan kalah artinya tetap setia. Kita tidak boleh dikalahkan oleh gejolak-gejolak yang ada di sekitar kita. Tetapi gejolak, keadaan yang mencekam yang ada di sekitar kita itu harus membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan ini yang harus kita pegang teguh, ini harus menjadi pegangan kita, ini harus menjadi prinsip kita. Bahwa kita harus setia, kita harus setia, kita harus setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya. Maka jelas dikatakan ayat 13 tadi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kemampuan kita bertahan menghadapi akhir zaman ini, kemampuan kita bertahan menghadapi berbagai persoalan ini, itu bukan pada kekuatan kita, tetapi pada penyerahan kita, ketundukan kita kepada Tuhan. Itu jelas, ketundukan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, maka di dalam menghadapi betapa mencekamnya keadaan dunia ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan melalaikan persekutuan dengan Tuhan. Itu artinya di sini. Yang keempat, dikatakan jangan bimbang. Saya membacakan ayat 34 dan 35 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jangan bimbang artinya jangan ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu iya dan amin. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah kita meragukan janji Tuhan. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari kebenaran Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan tidak pernah berubah.
Oleh karena itu, maka di dalam menghadapi kesukaran demi kesukaran, mari kita fokuskan diri kita, mari kita pusatkan hidup kita hanyalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Artinya, fokus hidup kita bukan persoalannya, tapi fokus hidup kita adalah kepada Tuhan yang berdaulat atas persoalan, atas gejolak, atas masalah, atas keadaan apapun. Maka dikatakan jangan bimbang, jangan ragu-ragu, pegang teguh firman Tuhan. Bahkan jangan ragu, jangan bimbang juga diartikan di sini. Percayakan hidup kita pada firman. Taati firman Tuhan. Andalkan firman Tuhan. Ini yang harus kita miliki. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Ini yang sangat penting sekali. Mungkin kita banyak kesibukan karena pekerjaan, kita banyak usaha, kerjakan ini dan itu, sampai-sampai kita tidak ada waktu dengan Tuhan. Kita sibuk dengan diri kita. Ini sesuatu sikap yang harus dirubah. Ini satu sikap yang harus diperbaiki. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kalimatnya begini, jangan kita mengatur pekerjaan kita, jangan sampai kita mengatur waktu kita dengan Tuhan supaya pekerjaan kita lancar. Tetapi yang betul adalah kita atur waktu kita dengan apa? Kita utamakan waktu kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah semua pekerjaan sesibuk apapun kita. Jangan sampai kita lebih mengatur pekerjaan sehingga waktu sisa untuk Tuhan. Tapi yang betul adalah kita atur waktu kita, kita utamakan untuk Tuhan, dan sisanya itu untuk pekerjaan kita. Jangan dibalik. Mari kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 1, saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Petrus pasal 1 ayat 19, ini menjadi pegangan kita dalam menjalani hidup di tengah banyaknya gejolak-gejolak yang ada. 2 Petrus pasal 1 ayat 19 dikatakan demikian. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para nabi. Artinya begini, kita akan kuat, kita akan teguh ketika firman Tuhan itu kita resapi, kita aminkan, kita renungkan, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi di sini kita harus memperlakukan firman Tuhan itu seperti pelita di tengah kegelapan. Kita dulu sebelum masuk listrik di kampung kita, maka ketika kita pergi dari satu banjar ke banjar lain, maka kita sangat membutuhkan pelita. Kita sangat membutuhkan pelita untuk kita berjalan. Dan sekarang yang menjadi pelita kita di tengah akhir zaman ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang akan menerangi, menuntun kita, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan, yaitu tujuan Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita di sini adalah jangan lengah. Artinya waspada dan berjaga-jaga. Saya akan membacakan di dalam ayat 42 sampai dengan ayat 44. Ayat 42 sampai dengan 44 dikatakan begini. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri datang, sesudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berjaga-jaga di sini berarti kita bijaksana melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu harus kita bijaksana melakukannya. Tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini bukan hanya untuk bekerja bagi kehidupan kita. Tetapi ada satu tugas yang mulia yang tidak boleh kita lalaikan, itu ada di dalam ayat 14 dikatakan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya kewaspadaan kita dalam menantikan Tuhan, berarti kita terlibat di dalam pemberitaan Injil. Kewaspadaan kita dan berjaga-jaganya kita kepada Tuhan, berarti kita
harus melakukan pemberitaan Injil. Jadi tanggung jawab kita bukan hanya tanggung jawab dalam dunia kerja. Artinya begini, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, kita punya tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tetapi ini harus kita kerjakan sungguh-sungguh. Kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita tahu bahwa ini zaman sukar, walaupun kita tahu bahwa Tuhan akan segera datang, tetapi tugas kita tidak boleh lalaikan. Jelas dikatakan Tuhan bisa datang kapanpun. Tetapi yang harus menjadi catatan adalah, jika seseorang sudah mulai merasa bahwa Yesus tidak datang-datang, orang itu akan kehilangan efektivitas dan kesaksian. Oleh karena itu, maka kita harus tetap berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan tidak tahu kapan, secara detailnya tidak tahu, tapi pasti akan terjadi. Oleh karena itu, nasihat Yesus bagi kita menyikapi ketika kita mendengar, ketika kita melihat berbagai tantangan di tengah masalah dunia ini. Yang pertama, kita jangan tersesat, jangan gelisah. Yang ketiga, jangan kalah, tetap setia, jangan bimbang. Dan yang kelima, jangan lengah, artinya kita harus waspada dan kita harus tetap berjaga-jaga. Lakukan tugas kita, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, apapun itu, lakukan semaksimal mungkin dan menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita semua yang percaya kepada Tuhan merenungkan beberapa kebenaran ini supaya kita jangan terfokus kepada dunia ini, tapi kita tetap terfokus kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja, berusaha, kalau masih kita bisa melakukan hal-hal apapun aktivitas, tetap nilai di dalam seluruh aktivitas itu adalah kita menantikan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita bergantung pada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang bisa sampaikan. Maka lagu yang berikut ini bisa menguatkan kita, bisa menolong kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dikatakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, tetapi mari berlindung kepada sabda Tuhan kita. Apa yang Yesus sudah katakan tentang akhir zaman itu pasti terjadi. Tetapi bagaimana kita berjaga-jaga, dengan tekun berpegang pada Tuhan, dengan tekun untuk datang kepada Tuhan. Sesibuk apapun kita dalam usaha dan pekerjaan kita, tapi jangan pernah melalaikan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah lalaikan persekutuan dalam membaca firman Tuhan. Sangat miris sekali, masih banyak orang Kristen belum selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ini menjadi sebuah perhatian khusus untuk kita semua. Jangan sampai ada di tengah-tengah kita yang belum membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu selesai semasa hidupnya. Minimal ya 3 kali lah, minimal. Itu sudah paling minimal. Tetapi sekarang ini, apakah itu bisa tercapai? Kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu dunia ini semakin tua, semakin banyak persoalan pergumulan, semakin banyak berita-berita yang menakutkan, yang menggemparkan. Tetapi kami karena punya Tuhan, punya iman, punya Roh Kudus, maka kami tidak takut, kami tidak gelisah, kami tidak gentar, tapi kami akan terus melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Kami akan melakukan apa yang menyenangkan hatimu, dan kami akan terus memuliakan dan menantikan Engkau seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, supaya setiap kami yang mendengarkan, dikuatkan, diteguhkan, dimantapkan hati kami, untuk sungguh-sungguh hidup sebagai seorang murid Kristus, hidup sebagai seorang kekasih Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Terpujilah Bapa, ditinggikanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.